Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Nasution dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksin. Yuk simak videonya. Yang pertama saya akan membahas tentang prokes 5M. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini kesehatan 5M tersebut. Simak videonya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Yuk, simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pentingnya vaksinasi. Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Vaksin tidak hanya melindungi individu, namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi. Contohnya pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi simpang atau efek samping yang berat. Tema yang pertama, saya ingin membahas tentang seputar vaksinasi secara umum. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Apa itu vaksin?
Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Yang pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Dan yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Dan yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Secara medis, apa risikonya jika tidak mendapatkan vaksinasi? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Namun, jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah risiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, orang dewasa atau lansia yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan jadwal serta mengabaikan protokol kesehatan, maka akan menjadi rentan menular dan jatuh sakit akibat COVID-19. Siapakah sasaran penerima vaksinasi COVID-19? Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaannya pada masa darurat, atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Timbul pertanyaan lagi, apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan 5M adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Maka dari itu, yuk lindungi diri kita semua dengan cara vaksinasi agar terhindar dari penyakit COVID-19.
Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.